Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Hai, dengan saya Febrian. Di video kali ini kita akan menunjukkan penjelasan singkat tentang penggunaan Notepad++. Aplikasi Notepad++ ini kita lebih utamakan untuk digunakan karena lebih banyak keutamaannya dibanding Notepad biasa. Oke, intinya itu. Jadi data order kita ini ada 28.000 line. Alhamdulillah nggak nge-lag kalau misalnya seperti pakai Notepad biasa. Dan banyak keutamaan lainnya. Oke, intinya adalah langsung aja ke intinya, ketika kita mengetik atau melakukan perubahan di sini, dia akan berubah merah. Artinya posisi merah ini data belum di-save. Kalau kita klik tombol diskette ini, atau kita klik file, save, atau kita tekan Ctrl S di keyboard, dia akan biru. Artinya data tidak ada yang berubah. Oke, itu yang pertama harus diketahui. Yang kedua adalah Notepad++ ini bisa diedit oleh banyak orang. Kalau kita ngedit, komputer sebelah juga ngedit file yang sama, itu memungkinkan. Beda dengan Notepad biasa yang kalau kita sudah ngedit, komputer lain nggak bisa buka file itu kecuali sekedar membaca, nggak bisa mengetik, kemudian menyimpan, itu nggak bisa. Filenya kekunci. Nah, di sini titik perbedaannya. Ketika kita katakanlah kita membuat faktur sekarang tanggal 5 November. Kemudian kita masukkan data order Febrian. Alamatnya Cipinang. Teleponnya HP 1. Nah, kita punya data yang sedang diinput dan statusnya ini merah. Belum disimpan. Idealnya adalah ketika setiap ada perubahan, setiap satu alamat, kita paste, Ctrl S. Datang lagi satu, Ctrl S. Tambah lagi satu, Ctrl S. Itu idealnya. Nah, tapi kalau misalnya ada perubahan mendadak seperti ini, kita melakukan perubahan, belum sempat Ctrl S, kemudian ada orang lain yang juga mengedit file ini. Misalnya ya, ini misalnya di komputer lainnya. Ini simulasinya di komputer yang sama, supaya lebih mudah. Tapi intinya adalah, ada komputer lain yang mengetik, ini order yang sudah masuk tadi ya, tanggal 5 bulan 11. Komputer lain ada yang memasukkan Febrian 1, orderannya Depok, alamatnya Depok. Kemudian dia simpan filenya nih. Dia file, save, ceritanya di komputer lain ya. Nah, di komputer satu lagi yang tadi belum di-save datanya, dia akan muncul peringatan untuk reload. Ini maksudnya adalah peringatan. File ini sudah dimodifikasi oleh program lain atau oleh orang lain. Kalau kamu klik reload sekarang, kalau kamu klik yes dan datanya di reload, artinya kamu kehilangan perubahan yang sudah kamu buat barusan di Notepad++. Intinya gitu. Jadi yang kita tadi lagi input, karena belum sempat di-save dan ada perubahan di komputer lain, kalau kita klik reload, yes, artinya data perubahan yang kita buat hilang. Kalau kita klik no, data kita tetap. Kita klik no misalnya. Katakanlah kita sedang membuat, biar ada perbedaan sedikit, kita membuat Febrian 2. Yang tadi komputer lain membuat Febrian 1. Nah, ketika kita save di sini, komputer lain pun akan mengalami notifikasi yang sama. Dia akan mengatakan bahwa file ini sudah dirubah oleh orang lain atau oleh program lain. Apakah mau di-reload? Katakanlah orang yang lain juga membuat Febrian 3. Kalau posisinya seperti ini warna biru, ya, artinya data sudah di-save, tidak ada perubahan yang belum di-save. Kemudian ada permintaan reload, kita cukup klik yes, maka datanya akan masuk. Ini dari komputer lain ya. Nah, tadi kendalanya kalau kita sedang save Febrian 10. Kemudian ada orang lain yang memasukkan
Febrian 4. Kemudian Notepad++ minta perubahan ini mau di-reload atau enggak. Kemudian kita klik reload. Maka kita kehilangan Febrian yang 10. Walaupun Febrian 4-nya masuk. Nah, itu yang sering terjadi. Itu yang pertama. Solusinya adalah ketika memang harus ada dua kasir yang mengerjakan satu file yang sama, kasir pertama bisa cukup mengerjakan di file baru, kita tekan Ctrl N atau tekan di sini tombol New File. Kemudian masukkan data-datanya tadi di sini. Febrian 30, 31, 32, 33. Nah, ketika kita sudah selesai dengan pekerjaan ini, sudah istirahat dulu atau mau pindah ke pekerjaan lain, kita konfirmasi dengan pihak lain yang juga sedang mengedit file yang sama. Misalnya ada Febrian Toro sedang edit file ini. Kita tahu Febrian Toro sedang mengedit file ini. Kita tinggal tanya, Febri, ini udah belum edit filenya? Oh, udah. Nah, baru kita lakukan di sini. Ctrl X atau kita Ctrl C untuk copy. Bisa klik kanan copy atau Ctrl C langsung. Kemudian kita masukkan ke sini. Baru kita langsung Ctrl S. Itu cara yang pertama. Harus ada koordinasi antara pengedit 1 dengan pengedit 2. Cara kedua adalah kalau tiba-tiba kita mendadak dapat notifikasi seperti tadi. Kita sedang edit Febrian 1001, 1002, dan 1003. Kemudian ada perubahan dari komputer lain. Febrian 9001. Nah, ada perubahan yang terjadi di tempat lain. Kita klik no dulu. Tapi pastikan kita tahu file terakhir mana yang kita sudah save tadi. Kita baru edit yang ini tadi kan, 3 ini. Nah, ini kita copy dulu, buka new file, Ctrl V, baru kita reload. Perubahan apa yang ada di sini? Paham ya? Kita klik no dulu, copy file yang barusan kita masukkan, yang kita barusan rubah. Kita pindahkan ke file baru. Kemudian baru kita klik reload. Setelah kita klik reload, misalnya reload from disk. Oh, ternyata tadi ada penambahan cuma ini. Nah, kita konfirmasi, masih ngedit nggak? Udah nggak? Nah, baru kita masukkan data kita lagi. Kalau dia masih ngedit, selesaikan dulu. Atau kita, kalau dia masih ngeditnya lama, kita yang buat file baru dan kita edit di tempat baru. Sampai nanti pihak lain selesai, kita Ctrl C, kita masukkan ke sini. Seperti itu. Ini jika ada pengedit, ada orang yang mengedit lebih dari 1. Bisa 2, 3, dan seterusnya. Cara berikutnya adalah kalau kita sedang edit, kemudian kita tiba-tiba menerima notifikasi tadi, ada perubahan data. Nah, ada permintaan reload, tapi kita nggak tahu data mana yang terakhir tadi saya simpan ya. Mungkin yang ini, atau yang ini. Kita klik no dulu. Kita tekan Ctrl Z atau tombol ini, undo, Ctrl Z, Ctrl Z. Nah, dia akan kembali ke posisi biru di mana sebelum kita lakukan perubahan. Kita tekan lagi Ctrl Y atau tombol redo ini. Redo, terus kita tekan atau Ctrl Y. Nah, kita tahu ternyata data yang tadi baru saya simpan itu yang ini. Lihat perubahannya. Ini yang barusan saya masukkan. Berarti saya akan copy file ini, saya pindahkan ke file baru, kemudian baru ini saya reload. Setelah di reload, data kita hilang, kita konfirmasi lagi, yang edit masih ada nggak? Kalau ada, diselesaikan dulu, dan kita bisa lanjutkan di sini. Kalau sudah selesai, kita minta save, baru kita yang masukkan ke sini, data yang sudah kita buat. Oke, itu kalau ada lebih dari 1 pengedit. Saya rasa cukup. Yang berikutnya adalah ketika network atau jaringannya putus. Jaringan putus misalnya seperti ini.
disconnect, atau internetnya mati, atau listriknya mati, tiba-tiba muncul seperti ini. Keep non-existing file. Menyimpan atau tetap menjaga file yang tidak eksis. File data order Tokopedia 2020 ini udah nggak ada lagi. Apakah tetap Anda ingin tetap menjaga file ini dalam editor Notepad++? Artinya filenya ini nggak kebaca, udah nggak ada lagi. Terus file yang ada sekarang mau disimpan tetap di sini atau mau dibuang aja? Kalau kita klik no, maka data ini, file ini akan langsung hilang dari Notepad++. Nah, dia hilang, dihapus tabnya. Karena jaringannya putus, tadi kan filenya ada di jaringan. Nah, seandainya terjadi seperti itu, jangan langsung klik untuk no, karena filenya akan hilang. Kita cukup klik yes, dia statusnya tetap merah, karena belum menyimpan perubahan, karena koneksinya terputus. Nah, kalau koneksinya sudah nyambung, misalnya sudah terkoneksi lagi, maka kita bisa langsung melihat filenya yang sama, diminta reload. Aslinya tidak ada perubahan sama sekali pada file ini. Hanya saja file ini sebelumnya terbaca, kemudian karena putus koneksi menjadi tidak terbaca, kemudian setelah terkoneksi lagi menjadi terbaca lagi. Tapi seolah-olah ada perubahan. Aslinya nggak ada perubahan. Jadi kalau kita yakin ini tadinya biru, tidak ada perubahan, atau berubah hanya karena koneksi, kita bisa langsung klik yes. Kita reload datanya seperti awal, karena memang tidak ada perubahan sebenarnya. Cuma faktor koneksi putus. Tapi, kalau yang tadi sebelumnya kita punya dua orang yang saling mengedit file yang sama. Mudah-mudahan penjelasannya cukup jelas, sehingga bisa dipahami. Dan kalau terjadi seperti ini kasusnya, tidak perlu panik. Cukup dilihat apakah mau reload atau tidak. Kalau tidak ada perubahan, silakan reload. Kalau sedang ada yang diedit, silakan di-copy, pindahkan ke file yang baru. Kalau ragu data mana yang baru diedit, bisa dengan Ctrl Z atau tekan tombol undo. Undo ini dia fungsinya akan mengembalikan ke posisi atau ke kondisi sebelum ngedit. Seperti ini. Kalau kita klik undo, dia akan kembali seperti semula. Nah, kita lihat data mana yang berubah tadi. Oh, ternyata yang berubah itu hanya yang ini. Kita langsung aja copy ke file baru. Sampai nanti koneksinya nyambung lagi misalnya. Terus sudah bisa ter-reload lagi datanya. Nah, baru kita masukkan data yang baru kita buat tadi. Memang idealnya kalau sudah banyak yang edit dengan file yang sama adalah kita buat sendiri seperti ini. Kemudian setelah kita konfirmasi pihak lain tidak ada yang edit, atau setelah kita istirahat nanti, sebelum diminta bagian divisi lain misalnya CS, kita bisa simpan di file yang ini, di file baru ini, atau di tab baru ini, sampai nanti sudah bisa disimpan ke file utama. Demikian, mudah-mudahan cukup jelas. Barakallahu fikum, wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.